Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan buat kita semua. Bertemu kembali kita pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif dalam pembelajaran jarak jauh kita untuk kompetensi dasar menganalisis berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses. 4.12 merawat berbagai bearing, seal, gasket, dan hoses. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bearing. Bearing atau bantalan maupun sering disebut dengan lahar. Siapa pernah melihat bearing dan bantalan? Nah, saya kira Anda pernah melihatnya ya. Dan saya yakin itu Anda pernah melihatnya anak-anakku sekalian, tetapi namanya tidak tahu. Oke, saya tunjukkan. Seperti inilah dia bearing atau bantalan, atau sering disebut, kalau di luaran disebut dengan lahar. Pasti sering melihat ini, bukan? Nah, inilah yang akan kita pelajari, lahar atau bantalan maupun bearing ya. Kalau di sekolah disebut bearing atau bantalan. Nah, oke. Gunanya apa ya? Atau kalau tidak digunakan bearing, apa penyebabnya? Nah, kan kira-kira begitu. Nah, bila gerakan dua permukaan saling berhubungan, maka akan menimbulkan panas. Artinya antara poros dengan poros akan saling berhubungan, akan menimbulkan gesekan atau friction ya, friction. Gesekan ini akan menyebabkan panas. Nah, kalau sudah panas maka terjadi aus. Kalau sudah aus maka komponen tersebut bisa menjadi rusak dan tidak dapat bekerja. Oleh karena itu dipakailah bearing ya, untuk mempermudah ataupun untuk tidak bersentuhan langsung antara kedua poros yang saling berputar. Yang fungsinya yaitu satu, mengurangi gesekan, panas atau aus seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, menahan beban shaft. Shaft itu adalah poros dan mesin. Menahan radial load dan thrust load. Radial load itu beban daripada vertikal, dan thrust load bagian daripada beban daripada yang horizontal ya, atau sering disebut dengan radial load, dan ini axial load. Yang keempat, menjaga toleransi kekencangan. Kelima, mempermudah pergantian dan mengurangi biaya operasional. Jenis-jenis bearing atau bantalan dapat dibagi dua ya. Yang pertama plain bearing, yang kedua anti friction bearing. Ya, coba kita lihat seperti ini. Ini bagaimana plain bearing dan anti friction bearing. Yang pertama adalah plain bearing. Nah, ini sering juga kita lihat ini ya. Nih. Jadi apabila ada lubang seperti ini, ada poros. Nah, nanti ada poros masuk kemari. Dia akan di antara lubang ini dengan poros yang akan masuk ada ini namanya bearing. Nah, apabila seperti ini bentuknya namanya plain bearing. Plain bearing itu maksudnya adalah shaft berputar pada permukaan bearing. Antara shaft dan bearing dipisahkan oleh lapisan tipis oli pelumas. Ketika berputar pada kecepatan operasional, shaft ditahan oleh lapisan tipis oli, bukan oleh bearing. Jadi artinya ada poros ya, ada poros atau besi atau apa ya namanya, logam yang berbentuk bulat lah, itu masuk kemari ya. Di sini ada namanya bearing ya. Nah, untuk mencegah daripada poros tidak kontak langsung ke sini, ke lubang ini, maka dibuatlah bearing ya. Apabila sleeve atau plain bearing itu berbentuk lingkaran, satu lingkaran, namanya bushing ya. Ini namanya bushing. Atau boss, sering disebut dengan boss. Kalau di lapangan ada bosnya katanya. Inilah dia. Ya. Berbentuk sleeve satu lingkaran penuh, artinya itu berbentuk satu lingkaran penuh dengan pemasangan dipres terhadap lubang. Ini ya, dipres terhadap lubang. B, ciri-cirinya plain bearing disebut bushing. Ciri-cirinya memungkinkan proses finishing pada bagian dalam dari bushing untuk mendapatkan suaian yang tepat. Digunakan untuk putaran lambat dengan tingkat beban ringan sampai berat, atau putaran sedang dengan beban ringan. Nah,
Artinya bearing tadi terbagi atas dua, plain bearing. Itu plain bearing ini atas dibagi-bagi lagi. Apabila plain bearing itu berbentuk dengan lingkaran penuh, maka disebut dengan bushing. Ini dia, bos. Nah, apabila plain bearing itu nanti berbentuk daripada setengah, ini ya, setengah daripada lingkaran ini berbentuk slip setengah lingkaran, maka disebut dengan split bearing ya. Plain bearing itu apabila setengah lingkaran maka disebut dengan split bearing. Nah, di mana sering kita jumpai anak-anak sekalian? Nih. Di mana? Ini di poros engkol ya. Poros engkol sering juga disebut dengan metalan ini. Bantalan ini disebut dengan metalan nih. Nih, ya. Nah, kalau dia di sini ada disebut dengan metalan duduk dan metalan round. Artinya metalan round itu dia bergerak, metalan duduk dia tetap ya. Nah, maksudnya bagaimana Pak? Apabila piston dengan connecting rod di bawah ya kan, dengan batang torat connecting rod dengan poros engkol, dia berarti dinamakan dengan metalan round karena dia berputar. Kalau ini dia tetap ya, ini metalan duduk. Nah, kalau dia berbentuk plain bearing itu berbentuk setengah lingkaran, disebut dengan split bearing ya. Nah, ada lagi split bearing yang ketiga ya. Apabila bentuknya seperti bushing tetapi lebih cekung karena berpasangan dengan ujung rod sehingga bergerak lebih fleksibel. Nah, ini dia seperti ini. Nah, plain bearing disebut dengan spherical bearing. Nah, ini dia. Ya. Yang keempat, plain bearing disebut dengan truss bearing. Truss bearing seperti ini. Yang ini dia. Nah, ini. Jadi, apabila digunakan untuk menahan gesekan dan beban secara aksial pada engine. Beban aksial terjadi saat putaran diteruskan dan dilepaskan dari putaran transmisi oleh clutch. Nah, jadi tadi metalan duduknya ada di sini. Ini dia, ya. Jadi untuk menguncinya ini dinamakan dengan plain bearing atau truss bearing, bagian dari plain bearing ya, bagian dari plain bearing yang disebut dengan truss bearing. Nah, ini dia menahan gaya aksial. Gaya aksial itu gaya secara horizontal yang seperti ini dia. Nah, secara horizontal. Kalau dia radial truss, dia berarti dari atas ke bawah, vertikal. Sekali lagi saya bahas plain bearing tadi terbagi atas 4. Apabila plain bearing itu disebut dengan bushing, maka ciri-cirinya tadi seperti ini ada bos, dia berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua, plain bearing itu berbentuk setengah lingkaran, maka disebut dengan split bearing. Nah, seperti ini. Nah, ini sering kita jumpai kepada metalan duduk dan metalan round. Yang ketiga, plain bearing itu disebut dengan spherical bearing ya, berbentuk seperti bushing ya, bentuknya seperti yang pertama tadi, namun dia lebih cekung ya, ini lebih cekung dia. Nah, tapi karena berpasangan dengan ujung rod sehingga bergeraknya lebih fleksibel, digunakan sebagai joint. Nah, yang keempat, plain bearing itu disebut dengan truss bearing. Nah, seperti ini, truss bearing. Yang ini dia truss bearing. Nah, mengunci daripada ini tadi di sini. Nah, kalau metalan yang tadi begini di dalam sini, nah ini mengunci kemari. Nah, sehingga dia tidak ada menahan gaya aksial. Nah, itulah untuk plain bearing. Yang kedua adalah friction bearing ya. Anti friction bearing menggunakan gerakan putar untuk mengurangi gesekan dan memiliki gesekan yang lebih rendah daripada plain bearing. Anti friction bearing terbuat dari baja yang dikeraskan atau hardened steel. Baik, kita lihat bagian-bagian daripada anti friction bearing. Nah, seperti ini bantalannya, laharnya tadi ya. Oke, kita lihat yang pertama itu dinamakan dengan inner race. Ini dia inner race, ini yang di dalam ini. In artinya di dalam, inner race ya, race lintasan ya. Cincin dalam. Cincin dalam memiliki groove atau rongga ya, memiliki groove atau rongga tempat bol atau roller bergerak sehingga terpasang pada bagian shaft yang berputar. Nah, ini dia. Outer race, ini dia outer race yang di luar, bagian luar.
cincin luar, cincin bagian luar yang juga memiliki groove atau rongga seperti yang tadi. Nah, ini kan berongga dia sebagai tempat daripada ball ini tadi, sehingga terpasang pada bagian yang diam. Nah, dia. Nah, ini. Rolling elemen berputar. Yang mana itu? Ini dia. Yang C, ball, rolling elemen berputar. Nah, ini ball, rollers dan needle ya. Ini macam-macamnya. Ada kalau dia bulat disebut dengan ball, kalau dia roller ada juga dengan setengah bulat, ada juga dengan needle seperti jarum ya. Artinya medianya ini bermacam-macam ya. Medianya bermacam-macam, bukan hanya bulat saja, tapi dia berbentuk roller juga, berputar. Ada dia berbentuk dengan seperti jarum ya. Berikutnya adalah separator atau cakes. Nah, ini dia cake, ini dia separator atau pemisah ya, atau disebut dengan cincin juga ini ya. Pengatur jarak antara elemen gelinding ya, supaya jaraknya sama ya. Baik, anti friction bearing memiliki 3 jenis bentuk dasar bearing. Nah, seperti yang tadi ya, ada ball, ada roller, ada needle bearing. Nah, seperti ini dia. Nah, ini namanya ball, roller. Nah, ini bisa berputar, ada porosnya sini berputar. Ini roller. Ini namanya dinamakan dengan needle atau jarum, berbentuk jarum ya. Nah, sebenarnya ini sudah sering kita jumpai ya. Ya, terutama yang ini. Ini sering di lahar sepeda juga ada. Nah, kalau yang ini mungkin yang dua ini kita jumpai di bagian otomotif ya. Oke, ball bearing ya, umumnya digunakan untuk putaran tinggi tetapi dengan beban yang ringan. Ball bearing memiliki 3 macam race, yaitu concrete bearing, split race bearing, angular contact bearing. Coba kita lihat bagaimana dia. Nah, ini dia. Concrete bearing, split race bearing, dan angular contact bearing. Berikutnya kita lihat roller bearing, digunakan untuk menumpu beban yang lebih besar dibanding dengan ball bearing. Ada beberapa tipe dari roll bearing yang dibedakan berdasarkan beban yang diterimanya ya. Ada roll bearing seperti ini, ada yang begini, di depan, di belakang juga ada rollnya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Ada juga yang seperti itu, ada yang seperti ini ya. Berbentuk tirus ya, taper roller ya. Nah, ini dia berbentuk tirus, tidak sama depan sama belakang. Kalau ini sama ya, kalau ini kan tidak sama ya. Sering kita jumpai pada atau penggunaannya ini di mana ini? Kalau adik-adikku sekalian, ada anak-anakku sekalian melihat ini di mana ini apa namanya? Komponen apa ini di bidang otomotif ya? Ini di gardan ya. Nah, boleh dilihat di bearing sisi side bearing ya, side bearing pada gardan ya. Itu dia lahar sisi ya. Needle bearing memiliki elemen gelinding berdiameter kecil atau berbentuk jarum. Karena bentuknya tersebut, maka needle bearing banyak digunakan untuk tempat dengan ruang terbatas. Jenis needle bearing meliputi radial load bearing dan thrust load bearing. Artinya radial load bearing itu apabila dia beban daripada vertikal, dan thrust load itu beban daripada aksial ya, secara horizontal. Nah, itulah pada pertemuan kali ini kita membahas bearing dan macam-macam bearing.